Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febrianti, NIM 1902 10 30 10 20. Di sini saya sebagai pemateri dan moderator dari kelompok pertama. Dengan rekan saya Devidian Rahmawati dengan NIM 1902 10 30 10 05. Di sini saya akan membahas materi tentang thinking like an economist atau berpikir seperti seorang ekonomi. Teman-teman tentunya pasti tahu kan apa itu berpikir seperti seorang ekonomi sendiri. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang dengan proses yang dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak itu sendiri. Berpikir secara ekonomi adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, harga dan uang, dan juga seterusnya. Ekonomi sebagai ilmuwan. Apa itu ekonomi sebagai ilmuwan? Ekonomi mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Para ekonomi mencoba menyelesaikan pokok permasalahan dengan teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data sebagai bukti, serta mencari kesalahan-kesalahan teori mereka sendiri. Metode ilmiah pengembangan dan pengujian teori yang objektif mengenai bagaimana dunia bekerja dapat diterapkan untuk mempelajari perekonomian suatu negara itu sendiri. Artinya, kebanyakan masyarakat di Indonesia ini menganggap orang ilmuwan itu berhubungan dengan fisika, sains, dan ilmu pengetahuan alam, dan juga lain-lainnya juga. Tetapi dalam konteks ini, pakar ekonomi yang mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data serta mencari kesalahan teori itu disebut juga sebagai ilmuwan. Sekarang adalah metode ilmiah. Metode ilmiah itu ada pengamatan, teori, dan pengamatan yang lebih lanjut juga. Perpaduan teori dan pengamatan ini terjadi dalam ekonomi, tentunya di semua dunia. Seorang ekonomi mungkin hidup di suatu negara yang mengalami kenaikan harga-harga secara cepat, dan hal itu mendorong untuk mengembangkan teori inflasi. Teori ini mungkin menyebutkan bahwa inflasi yang tinggi akan memunculkan peredaran uang terlalu banyak di suatu negara juga. Untuk mengkaji teori ini, ekonom dapat mengumpulkan dan menganalisis data harga dan uang dari berbagai negara-negara. Kemudian adalah model ekonomi. Model ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diagram arus melingkar, dan yang kedua adalah batas kemungkinan produksi. Nah, saya akan menjelaskan tentang diagram arus melingkar atau siklus kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pasar barang dan jasa. Para pasar barang dan jasa ini akan menjual ke rumah tangga, dan barang dan jasa yang dibeli adalah rumah tangga yang membelinya. Kemudian rumah tangga akan meneruskan kepada pasar faktor produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal. Kemudian faktor produksi akan diberikan kepada perusahaan. Nah, siklusnya bisa dilihat teman-teman, yaitu di dalam PPT. Kemudian saya akan menjelaskan. Perekonomian terdiri atas jutaan orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas. Yang pertama adalah pembelian, penjualan, pekerjaan, penyewaan, proses produksi, dan seterusnya. Untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja, diagram arus melingkar atau dikenal juga sebagai diagram alinier sirkuler. Dalam model ini, perekonomian disederhanakan dengan memasukkan hanya dua pelaku ekonomi, yakni rumah tangga dan perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa menggunakan bahan baku seperti tenaga kerja, tanah, modal, atau gedung-gedung dan mesin. Bahan baku ini disebut faktor produksi. Diagram arus melingkar merupakan satu contoh model sederhana dari perekonomian. Diagram itu menunjukkan beberapa hal detail yang penting. Sebuah model yang lebih rumit dan realistis akan menyertakan
misalnya sebagai peran pemerintah dan perdagangan internasional. Namun hal-hal ini tidak penting dalam memahami dasar mengenai bagaimana ekonomi itu diorganisasikan. Nah, kemudian untuk model 2 batas kemungkinan produksi akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Untuk model yang kedua yaitu batas kemungkinan produksi atau yang sering disebut dengan PPF. PPF ini adalah representasi grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan efisien dari sumber daya dan teknologi yang tetap. Untuk contohnya bisa dilihat dari tabel kemungkinan produksi. Misalnya dari tabel tersebut ada seorang kontribusi tentorku dapat memilih apakah akan membuat artikel atau topi dalam 1 minggu kerja berdasarkan sumber daya teknologi yang ada saat ini. Tentorku dapat memilih untuk membuat topi saja dalam 1 minggu atau membuat artikel saja dalam 1 minggu ataupun bisa dikombinasikan. PPF ini pada umumnya digambarkan menggunakan kotak Edgeworth, yaitu sebuah grafik yang menunjukkan kemungkinan alokasi dari dua barang berdasarkan total penawaran yang tersedia untuk setiap barang. Di sini juga ada grafik yang menggambarkan tentang PPF, yaitu kurva batas kemungkinan produksi. Untuk keterangan dari grafik tersebut, yang pertama, garis kurva A menuju garis F adalah batas kemungkinan produksi atau sering juga disebut dengan kurva kemungkinan produksi. Yang kedua, titik A sampai F diasumsikan sudah efisien atau tercapai efisien produktif. Efisien produktif atau efisien produksi terjadi ketika ekonomi tidak menghasilkan tambahan suatu barang tanpa mengorbankan atau mengurangi produksi barang lain. Dan yang ketiga, titik IJK adalah kombinasi produksi yang tidak efisien atau tidak mencapai efisiensi produktif. Dan yang keempat, titik XYZ adalah kombinasi produksi yang tidak mungkin dicapai dalam kondisi sumber daya dan teknologi saat ini. Pun pemahaman para ekonom yang tidak sepaham. Yang pertama sering terjadi yaitu perbedaan dalam penilaian ilmiah. Ekonom berbeda pendapat untuk alasan yang sama. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang masih muda dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Para ekonom kadang-kadang berbeda pendapat karena memiliki perasaan yang berbeda terhadap kebenaran. Terhadap kebenaran satu teori alternatif atau terhadap ukuran parameter yang penting. Dari pernyataan tersebut dapat diambil contoh bahwa ekonom tidak sependapat mengenai soal apakah pemerintah seharusnya mengenakan pajak terhadap rumah tangga berdasarkan pendapat atau berdasarkan asumsi atau pengeluarannya. Untuk yang kedua yaitu perbedaan dalam nilai-nilai. Pemahaman antara orang yang satu dengan yang lain berbeda, sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apakah yang seharusnya dilakukan. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil contoh. Misalnya, ada Rifan dan Niki mengambil air dengan berat yang sama dan dari sebuah sumur yang sama di tengah kota. Untuk memelihara sumur itu, pemerintah kota menarik pajak dari para penduduk kota, dari para penduduk kota yang menggunakan sumur tersebut. Rifan memiliki pendapatan sebesar 50.000 dan dikenakan pajak sebesar 5.000 atau 10% dari pendapatannya.
Dan Niki memiliki pendapatan 10.000 dan dikenakan pajak sebesar 2.000 atau 20% dari pendapatannya. Para ahli akan memberikan saran yang bertentangan bagaimana seharusnya warga tersebut dikenai pajak. Menyempurnakan ilmu ekonomi tidak akan menjawab apakah Rifan dan Niki membayar pajak lebih banyak. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.